Bionews kembali hadir dalam Breaking News. Pemirsa, bersama saya Asma Wanita melaporkan dari Studio 5. Sektor pertanian seharusnya menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya, sektor pertanian tidak menjadi skala prioritas, sehingga produktivitasnya tertinggal jauh dibandingkan sektor lain. Petani tidak selalu mendapatkan hasil panen yang banyak, terkadang karena berbagai faktor. Hasil panen mereka akan sangat rendah. Salah satu faktor penyebab penurunan produksi pertanian adalah gagal panen. Untuk kabar selanjutnya, sudah ada rekan saya, Nida Nur Aidawati, melaporkan dari Ciamas, Bogor. Baik, sekarang saya sudah berada di PT Swen Ciamas, Jawa Barat. Bersama saya sudah ada narasumber pengelola perkebunan PT Swen. Baik Pak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya Bapak Fajar. Oh, Bapak Fajar, pengelola PT Swen Ciamas, Jawa Barat. Sekarang, kalau boleh tahu luasnya berapa Pak? Luas kebun di sini sekitar 1.500 meter. Apakah kebun ini milik Bapak sendiri atau Bapak hanya mengelola saja? Saya hanya mengelola saja di sini. Itu. Oh, siapa Pak pemiliknya? Di sini pemiliknya Sri Wahyuni. Baik Pak, di perkebunan ini tanamannya apa saja ya Pak? Di sini kita nanam pakcoy, selada, bayam Brazil, dan lain-lainnya. Untuk tanaman yang mendominasinya sendiri itu tanaman apa saja Pak? Kalau di sini pasaran yang bagus kita mendominasi ke bayam Brazil. Untuk media tanamnya sendiri Pak, kalau di PT Swen ini menggunakan hidroponik atau media tanah? Kalau di sini menggunakan hidroponik. Oh, berarti menggunakan hidroponik. Lalu Pak, bagaimana cara perawatan tanaman bayam Brazil ini menggunakan media tanam hidroponik? Kalau perawatan itu sangat simpel ya. Kita cukup cek sirkulasinya air. Udah itu dan kita cek nutrisinya juga. Kalau di hidroponik kita simpel ngecek. Oh, begitu ya Pak. Kalau untuk itu ada nggak sih Pak tantangan sulit dalam perawatannya? Paling tantangan di sini kita menghindari hama ulat sama serangga ya. Itu doang sih penanganannya. Oh, berarti tantangan Bapak ini dalam mengatasi tanaman hidroponik itu banyaknya hama ya Bang Pak? Ya. Kalau begitu bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut Pak? Kita harus rutin seminggu sekali disemprot minum hama, obat hama. Terus dicek lagi, kan kalau takut ada kotoran di baknya, kita bersihin baknya seminggu sekali. Itu doang. Oh, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya kembalikan kepada Asma yang berada di studio. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan. Telah hadir bersama kami Mbak Haifa Aski Kamila, salah satu mahasiswa pendidikan biologi. Selamat pagi Mbak Haifa. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik Mbak Haifa, saya ingin bertanya, umumnya hama apa saja yang sering menyerang hidroponik? Umumnya hama yang menyerang tanaman hidroponik itu ada hama kutu, hama ulat, dan juga hama lalat putih. Lalu, untuk penanganannya sendiri, apa pada setiap hama itu sama atau berbeda-beda? Penanganan pada setiap hama itu kurang lebih sama. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mengatasi tanaman yang terserang hama di hidroponik. Jadi penanganannya itu dapat berupa penyemprotan obat seperti melation dan juga rotenon. Nah, penyemprotan ini dilaksanakan selama 2 kali dalam seminggu. Lalu tanaman yang telah terkena hama tersebut dipisahkan dari tanaman yang masih sehat. Baik Mbak Haifa, boleh memberikan pesan untuk para petani, khususnya petani hidroponik yang sedang bergelut dengan tantangan penyakit tanaman? Ya, jadi pesan saya ini untuk para petani yang sedang mengalami permasalahan tersebut. Yang pertama, selalu mengecek bak penampungan air yang merupakan media dari tanaman hidroponik. Yang kedua, selalu pastikan nutrisi terpenuhi. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan wadah media tanam. Dan yang paling penting yaitu buang dan pisahkan tanaman yang telah terkena hama dari tanaman yang masih sehat.
Baik, Mbak Haifa, terima kasih atas kesempatannya sudah berkenan memberikan tips dan trik seputar tanaman hidroponik agar tetap tumbuh sehat dan terhindar dari serangan hama. Baik pemirsa, cukup sekian liputan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.